Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah statistik, masih mengenai statistik deskriptif. Kali ini kita akan membahas untuk data berkelompok. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah melihat yang mana yang disebut tabel distribusi frekuensi. Ya, jadi ini tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Jadi contohnya untuk nilai ujian statistika dari 40 mahasiswa Universitas Dipa Makassar. Ya, jadi ini nilainya. Nah, setelah itu dikelompokkan dari 32 sampai yang dapat 32 sampai 40 ada berapa orang? Ada 3 orang. Dari yang dapat 41 sampai 49 ada 3 orang. Yang dapat 50 sampai 58 ada 3 orang. Begitu seterusnya. Ya, jadi total frekuensi atau jumlah semua mahasiswa itu ini totalnya 40. Ya, ini dinamakan tabel distribusi frekuensi. Nah, kita mengenali beberapa istilah dalam distribusi frekuensi berkelompok ya. Yang pertama ada istilah kelas. Ya, kita lihat saja dari tabelnya. Ya, jadi lihat di sini yang disebut kelas atau kelas interval itu adalah nama tiap-tiap kelompok data. Ya. Nah, pada contoh ini kelasnya itu ada 7 nih. Kelas 1 32 sampai 40, kelas 2 41 sampai 49, kelas 3 yang dapat 50 sampai 58, kelas 4 59 sampai 67, kelas 5 68 sampai 76, kelas 6 77 sampai 85 dan kelas ke-7 adalah 86 sampai 94. Jadi ini jumlah kelasnya ya. Jadi ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Itu yang disebut kelas. Yang kedua adalah batas kelas. Nah, batas kelas itu adalah nilai-nilai yang membatasi suatu kelas. Ya, nilai yang lebih kecil atau sama dengan setiap data dalam suatu kelas itu disebut batas bawah. Ya, jadi nilai yang lebih kecil atau sama dengan, jadi yang paling kecil atau sama dengan itu adalah batas bawah. Yang lebih besar atau sama dengan itu adalah batas atas. Jadi untuk kelas 1, batas bawahnya 32, batas atasnya 40. Untuk kelas 2, batas bawahnya 41, batas atasnya 49. Untuk kelas 5, batas bawahnya 68, batas atasnya 76. Ya, bisa dipahami ini ya. Nah, yang ketiga ada istilah tepi kelas ya. Tepi kelas disebut juga batas nyata kelas ya, batas nyata kelas. Nah, tepi kelas ini diperoleh dari, jadi ada sama dengan batas tadi, ada batas bawah, batas atas. Tepi kelas juga ada 2, tepi bawah dan tepi atas. Nah, tepi bawah itu diperoleh dari semua batas-batas bawah ini ya, masing-masing batas bawah dikurangi dengan 0,5. Sedangkan tepi atas itu adalah semua batas-batas atas ini ditambah 0,5. Jadi kalau yang kiri dikurang 0,5, kalau yang kanan ditambah 0,5. Jadi untuk kelas 1 tepi bawahnya adalah 32 kurang 0,5, 31,5. Tepi atasnya adalah 40 tambah 0,5 berarti 40,5. Ya. Nah, kalau kelas ketiga tepi bawahnya adalah 50 kurang 0,5 berarti 49,5. Tepi atasnya adalah 58 tambah 0,5 berarti 58,5. Begitu seterusnya untuk masing-masing kelas. Nah, istilah yang keempat yaitu panjang kelas. Nah, panjang kelas itu disebut juga panjang kelas interval atau singkat P ya. Jadi itu adalah lebar dari suatu kelas yang dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelas ya. Jadi panjang kelas itu adalah, jadi panjang kelas tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas. Nah, panjang kelas itu diusahakan selalu sama untuk setiap kelas
Ya, jadi panjang kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh semuanya sama. Jadi yang ini 40,5 tadi ya, tepi atasnya 40,5 dikurang tepi bawahnya 31,5. Jadi 40,5 kurang 31,5 itu 9. Jadi panjang kelas ini ada 9. Begitu juga dengan yang ini, 49,5 dikurang 40,5 itu juga 9. 58,5 dikurang 49,5 itu juga 9. Nah, panjang kelas itu bisa kita hitung seperti ini, ya. 32 sampai 40, maka hitung 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Berarti ada 9 nilai di dalamnya. Nah, itulah panjang kelas. Dari 32 sampai 40 ada 9 nilai. Begitu juga kelas kedua. Dari 41 sampai 49 ada 9 nilai. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 dan 49. Nah, itu namanya panjang kelas, ya. Diperoleh dari tepi atas kurang tepi bawah. Bukan batas ya, bukan batas atas kurang batas bawah, ya. Nah, kalau titik tengah kelas ya yang selanjutnya adalah titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu adalah nilai yang dianggap mewakili suatu kelas. Jadi dianggap mewakili karena kita ambil dia di bagian tengah. Nah, titik tengah kelas itu diperoleh dari setengah kali batas bawah tambah batas atas. Ya. Jadi 32 tambah untuk titik tengah kelas pertama berarti 32 tambah 40 72 baru dibagi 2 atau dikali 1/2 ya. 72 bagi 2 berarti 36. Maka titik tengah kelas pertama adalah 36. Titik tengah kelas kedua adalah 41 tambah 49 90 dibagi 2 pas 45. Jadi titik tengah kelas kedua adalah 45. Begitu seterusnya. Ya. Oke, sekarang bagaimana langkah-langkahnya untuk menyusun tabel distribusi frekuensi? Ya, langkah-langkahnya yang pertama adalah tentukan jangkauan. Kita sudah ingat kemarin rumusnya jangkauan ya, waktu kita belajar data tunggal, yaitu nilai tertinggi dikurang nilai terendah, datum tertinggi dikurang datum terendah. Yang kedua, tentukan banyaknya kelas yang diperlukan. Nah, aturan Sturges yaitu banyak kelas itu adalah 1 ditambah 3,3 kali log N. Ingat, N itu adalah ukuran data atau banyaknya frekuensi, total frekuensinya. Ya, banyak data. Nah, kemudian nilai K itu dinyatakan dalam bilangan bulat. Jadi kita bisa bulatkan ke bawah atau bulatkan ke atas. Nah, yang ketiga, tentukan panjang kelas interval atau P. Rumusnya itu adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Jadi nomor 1 dibagi nomor 2. Yang keempat, pilih batas bawah kelas pertama. Jadi kita memilih batas bawah kelas pertama. Bisa dengan mengambil datum terkecil atau bisa juga ambil bilangan lain yang lebih kecil daripada datum terkecil itu. Jadi misalnya datum terkecilnya 19, kita bisa ambil di bawahnya 19. Dengan syarat selisihnya dengan datum terkecil itu kurang dari panjang kelas, ya. Nah, kemudian berdasarkan panjang kelas yang diperoleh pada langkah ketiga tadi, tentukan kelas-kelasnya sedemikian rupa sehingga seluruh nilai data dapat tercakup di dalamnya. Yang terakhir, baru kita tentukan frekuensi dari masing-masing kelas dengan cara dihitung satu persatu. Ya, tentunya setelah kita susun teratur, baru kita bisa hitung dengan baik. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Ya, jadi ini contohnya. Kita mau membuat tabel distribusi frekuensi, ya. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah mengurutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil ke terendah. Kemudian di situ kita akan jelas melihat data terendah adalah 32 dan data tertinggi adalah 93 setelah diurutkan.
maka kita peroleh langkah pertama tadi menentukan jangkauan, yaitu datum tertinggi dikurang datum terendah. 93 dikurang 32, yaitu 61. Ya. Langkah kedua adalah menentukan banyak kelas. Nah, banyak kelas itu kita harus gunakan rumus Sturges tadi, 1 tambah 3,3 kali log N. N itu banyak datanya. Nah, datanya ini ada 40. Ya. Nah, jadi nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 4, 40 ya. Jadi log 40 dikali, jadi log 40 itu 1 koma, kemudian dikali 3,3 dapat 5 koma, ditambah 1 ya, dapatnya totalnya 6,28. Jadi bisa pakai kalkulatornya. Jadi dicari dulu lognya, log 40 itu 1 komaan ya. Nah, 1 koma itu dikali 3,3 dapatnya 5 komaan. Nah, baru ditambah 1. Nah, dapatnya 6,28. Nah, banyak kelas ini kita bisa bulatkan ke bawah, bisa juga ke atas. Jadi, bisa diambil 6 kelas, bisa juga 7 kelas. Nah, selanjutnya langkah ketiga, kita menentukan panjang kelas. Jadi, ingat tadi rumusnya panjang kelas, yaitu jangkauan dibagi banyak kelas. Ya, hasil langkah 1 dibagi hasil langkah 2. Nah, misal kita ambil tadi kelasnya itu 7, bukan 6. Ya kan bisa 6, bisa 7. Kita ambil 7 kelas. Kelasnya itu 7. Berarti panjang kelas tadi 60, jangkauan tadi 61 dibagi banyaknya kelas 7. 61 bagi 7 dapatnya 8,7. Nah, berarti kita bulatkan ke atas, maka menjadi 9. Maka tiap kelas itu panjangnya 9, ya. Nah, langkah keempat kita tentukan interval tiap-tiap kelas. Nah, kita ambil batas bawah kelas pertama itu nilai yang terendah, datum terendah yaitu 32. Berarti karena panjang kelasnya 9, maka kita bisa hitung 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi supaya 9, jadi supaya 9 angka di dalamnya, berarti dari 32 sampai 40 ya. Atau bisa juga dipakai rumus 32 tambah panjang kelas dikurang 1. Jadi 9 kurang 1 8. 32 tambah 8 40. Jadi 9 kan? 32 itu sendiri 1 ditambah 8 angka lainnya. Jadi karena ada 9 toh, berarti 32 ditambah 8 karena sudah ada 32-nya. 32 tambah 8 40. Berarti kelas kedua diawali dengan 41 ditambah 8 49. Jadi 41 sampai 49. Kelas 3 diawali dengan 50 nilai di atasnya. Ya, 50 ditambah 8 58 ya. Jadi 41 tambah 8 49, 50 tambah 8 58, 59 tambah 8 67, 68 tambah 8 76. Kenapa tambah 8 itu tadi ya? Karena kan panjang kelasnya 9. Nah, batas bawahnya kan sudah ada 1, berarti tinggal tambah 8 angka supaya 9 angka ya. Nah, langkah kelima kita susun daftar distribusi frekuensinya ya dengan cara menghitung. Jadi yang dapat 32 sampai 40 ada berapa? Ada 3. Yang dapat 41 sampai 49 ada berapa? Ada 3. Begitu seterusnya, totalnya 40 ya. Sudah paham ya mengenai cara membuat tabel distribusi frekuensi? Nah, ini ada contoh ya. Jadi ini hasil petani dalam kuintal. Jadi ada petani 1 15 kuintal hasilnya, petani 2 11 kuintal, petani 3 16 kuintal, begitu seterusnya. Maka kita urutkan. Setelah diurutkan ternyata dia hasilnya gini. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan seterusnya. Ternyata kita lihat data tertinggi 30 dan nilai tertinggi 30 dan nilai terendah 11. Maka yang pertama jangkauan. Jangkauannya itu adalah 30 dikurang 11 yaitu 19. Yang kedua kelas. Kelasnya itu 1 tambah 3,3 log N. N-nya 40 log 40 itu 1 koma tadi ya dikali 3,3. Jadi pakai kalkulatornya ini ya untuk cari logaritma. Dikali 3,3 dapatnya 5,8 ditambah 1 6,28. Jadi bisa dibulatkan 6, bisa juga 7 kelas. Kita ambil kalau misalnya dibulatkan 7 ya, jadi 7 kelas. Jadi nanti ada 7 kelas, lihat nih. 1 2 3 4 5 6 ada 7 kelas ya. Maka panjang kelasnya itu jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya 11 dibagi banyak kelas 7.
berarti hasilnya 2,7. Kita buatkan ke atas, berarti panjang kelasnya 3, masing-masing 3. Nah, kita ambil datum terendah 11, berarti mulai dari 11 ditambah 2. Kenapa? Karena panjangnya 3, toh sudah ada 11, berarti tinggal tambah 2 lagi. 11 tambah 2, 13. 14 tambah 2, 16. 17 tambah 2, 19. 20 tambah 2, 22. Dan seterusnya. Kemudian tentukan frekuensinya. Yang dapat 11 sampai 13 ada berapa orang? 11 kuintal sampai 13 kuintal ada 3 orang. Nih frekuensinya 3. Yang 14 kuintal sampai 16 kuintal nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Yang 17 kuintal sampai 19 kuintal 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Yang 20 kuintal sampai 22 kuintal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang. Yang dapat 23 sampai 25 kuintal 23 sampai 25, berarti sampai sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Yang 26 sampai 28 kuintal 1, 2, 3, 4 orang. Yang 30 kuintal cuma 1 orang ini, 29 sampai 31 ya. Cuma 1 orang. Di total 3 tambah 7, 10, tambah 6, 16, tambah 12, 28, tambah 7, 35, tambah 4, 39, tambah 1, 40. Ya, jadi frekuensinya 40 petani tadi kan. Oke, sekarang kalau kita ambil solusi lainnya. Tadi kan jangkauannya sama 19. Nah, ini tadi kelasnya. Karena 6,28 maka bisa dibulatkan 6 ya, bisa dibulatkan ke bawah atau bisa ke atas 6 atau 7. Nah, kalau tadi kan kita sudah ambil contoh kalau 7 kelas. Sekarang kalau kita pilih hanya 6 kelas. Berarti panjang kelasnya adalah jangkauan dibagi 6 kelas. Jangkauannya 19 dibagi 6 berarti 3,1667. Maka panjang kelasnya dibulatkan ke atas yaitu 4. Ya. Nah, sesuai dengan aturan pada langkah keempat, maka kita dapat mengambil batas bawah yang lebih kecil, ya, lebih kecil dari datum terkecil. Jadi, misalnya tadi datum terkecilnya 11, maka kita bisa ambil yang lebih kecil supaya nilainya lebih cantik. Kita misalnya ambil 11 dikurang 1, kita ambil 10, mulai dari 10. Ya. Jadi, karena panjangnya 4 berarti 10, 11, 12, 13 ya. Jadi 10, 11, 12, 13 atau 10 ditambah 3, 13. Kan ada 4 tah, jadi tambah 3 semua. 14 tambah 3, 17, 18 tambah 3, 21, 2 tambah 3, 25. Begitu seterusnya. Totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini ada 6 kelas. Ya. Dengan panjang masing-masing, panjang intervalnya 4 nih. Ya, nah sekarang kita hitung frekuensinya yang dapat 10 sampai 13. 1, 2, 3 orang. Yang dapat 14 sampai 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Yang dapat 18 kuintal sampai 21 kuintal. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang. Yang dapat 22 sampai 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Yang dapat 26 sampai 29 kuintal. 1, 2, 3, 4 orang. Yang dapat 30 sampai 33 kuintal. 1 orang. Ya, jadi totalnya 40. Oke. Paham sampai sini ya cara membuat tabel distribusi frekuensi? Nah, sekarang kalau sudah jadi tabel distribusi frekuensinya, kita akan menghitung distribusi frekuensi relatif, ya. Jadi frekuensi relatif itu diperoleh dari frekuensi masing-masing kelas dibagi banyaknya data dikali 100%, ya. Daftar distribusi yang memuat frekuensi relatif disebut daftar distribusi frekuensi relatif, tabel atau daftar. Jadi ini adalah tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, ini ya. Nah, ini yang tadi tabelnya ini ya. Maka frekuensi relatifnya itu diperoleh dari ini frekuensinya 3, ini FI. 3 dibagi 40. 3 dibagi N, ini N-nya kali 100%. 3/40 kali 100%. 3 kali
100, 300 dibagi 40, 7,5%. 10 kali 100, 1000 bagi 40, 25%. 12 kali 100, 1200 bagi 40, 30%. 10 kali 100, 1000 dibagi 40, 25%. 4 kali 100, 400 bagi 40, 10%. 1 kali 100, 100 bagi 40, 2,5%. Kalau di total semuanya pasti 100%. Ya, jadi ini namanya daftar atau tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, berikutnya ada namanya frekuensi kumulatif. Kumulatif berarti ditotalkan ya. Jadi frekuensi kumulatif itu adalah kumpulan frekuensi kelas dari frekuensi kelas-kelas sebelumnya atau dari frekuensi kelas-kelas sesudahnya. Oleh karenanya frekuensi kumulatif itu dibagi dua. Ada frekuensi kumulatif kurang dari, berarti itu sebelumnya, dan frekuensi kumulatif lebih dari, berarti frekuensi kelas-kelas sesudahnya. Ya, jadi frekuensi kumulatif kurang dari atau biasa ditulis FK kurang dari, FK itu berarti frekuensi kumulatif ya. Yang kurang dari itu adalah jumlah frekuensi semua nilai data yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas kelas tertentu. Kalau lebih dari berarti jumlah frekuensi semua nilai data yang lebih atau sama dengan ya. Oke, kita lihat contohnya yang tadi, masih yang tadi. Jadi ini daftar nilainya, ini frekuensinya. Maka frekuensi kumulatif yang kurang dari ya, jadi lihat tadi ya batas, kita lihat tepi atasnya ya, jadi tepi atas kelas. Kalau lebih dari tepi bawahnya. Jadi tepi atasnya lihat 13. Yang kurang dari atau sama dengan 13 ada 3 orang. Yang kurang dari atau sama dengan 17. Ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 10 tambah 3, 13 orang. Yang kurang dari atau sama dengan 21. Ya, jadi sampai di sini dihitungnya. Nah, ternyata 25 orang. Nah, cara hitungnya itu seperti ini. Ini yang kurang dari, jadi frekuensi kumulatif ini 3 sama 3, ada 3 orang. Kemudian 3 ditambah 10, nih 13. Kemudian 25 ini diperoleh dari 3 tambah 10 tambah 12, itu 25. Jadi saya ulang ya. Nih, jadi frekuensi kumulatif pertama itu 3. Ganti ya. Jadi yang pertama nih 3. Nih ya. Kemudian yang kelas kedua adalah 3 ditambah 10, jadi 13. Kelas 3 adalah 3 tambah 10 tambah 12, jadi 25. Yang keempat adalah 3 tambah 10 tambah 12, tadi sudah 25, ditambah lagi 10, jadi 35. Ditambah lagi 4, 39. Ditambah lagi 1, jadi 40. Itu kalau frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari, ya, ya, jadi kalau lebih dari, yang lebih dari 10, jadi yang dilihat sekarang adalah tepi bawahnya. Yang lebih dari atau sama dengan 10 ada 40 data. Nah, ini semua kan lebih dari 10 kan? 11 sampai 30 kan? Jadi totalnya ada 40. Jadi kalau ini kurang darinya ini 3, kalau yang atas mulai dari bawahnya nih 40 orang. Nah, yang lebih dari atau sama dengan 14, berarti karena tadi ada 3, berarti 40 dikurangi ini ya, 40 kurang 3, jadi tinggal 37. Kelas ketiga, 40 kurang 3 kurang 10, berarti 40 kurang atau gini saja, 40 kurang 3, 37. 37 kurang 10, 27. 27 kurang 12, tinggal 15. 15 dikurang 10, berarti tinggal
5. 5 dikurang 4, berarti tinggal 1. Jadi kalau tadi ditambah-tambah, sekarang dikurang-kurang, mulai dari 40. 40 kurang 3, kurang 10, kurang 12, kurang 10, kurang 4. Ya, kalau tadi mulai dari 3, ditambah 10, 13 tambah 12, 25 tambah 10, 35 tambah 4, 39 tambah 1, begitu seterusnya. Sudah paham? Oke. Itu untuk frekuensi kumulatif, kurang dari, dan lebih dari. Nah, sekarang kita masuk ukuran pemusatan data. Jadi tuntas ya mengenai cara membuat daftar distribusi frekuensi. Semua itu diperlukan untuk menghitung ukuran-ukuran pemusatan, ya, penyebaran data, dan sebagainya. Nah, yang kayak kemarin pada data tunggal ada mean, median, dan modus. Mean itu rata-rata, ya. Jadi untuk menghitung mean pada tabel distribusi frekuensi ada 2 cara. Yang pertama bisa menggunakan cara langsung. Cara langsung yaitu dengan menggunakan rumus ini. Ya. Jadi X bar, X rata-rata, ini ada bar di atasnya, adalah jumlah semua frekuensi dikali XI. XI lihat itu adalah nilai tengah. Nah, caranya tadi menghitung nilai tengah, masih ingat tadi ya? Batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Ya, atau batas bawah tambah batas atas kali 1/2 sama saja. Ya, jadi dibagi N. Jadi kita cari dulu XI-nya dengan FI-nya, ya. Baru nanti dikali, baru dijumlahkan dan dibagi N. Kita lihat kalau menggunakan rumus mean sementara. Jadi ini ada 4 langkah, ya. Jadi mean sementara dipilih titik tengah kelas yang mempunyai frekuensi. Jadi kita pertama-tama lihat kelas yang punya frekuensi tertinggi. Baru kita pilih titik tengahnya. Nah, titik tengahnya itu ya kita sebut sebagai mean sementara. Kita simbolkan dengan XS bar. Ya. Kemudian tentukan simpangan deviasi. Nah, simpangan atau deviasi dari setiap kelas terhadap mean sementara. Jadi tiap kelas XI-nya ya dikurangi XS-nya. Ya. Kemudian hitung mean simpangannya, rata-rata dari simpangannya, dan rumus ini, maka mean sebenarnya itu diperoleh dengan menjumlahkan mean sementara tadi yang kita peroleh di A ditambah dengan yang di C. Ya, bagaimana caranya kita lihat contohnya. Nah, kita ambil tabel distribusi frekuensi yang tadi ya, yang kita sudah buat. Nah, kita mau tentukan meannya, baik itu dengan cara langsung maupun dengan cara sementara. Kita lihat dengan cara langsung dulu. Oke, jadi ini cara langsung ya. Ini frekuensinya kita sudah ya sampai menghitung frekuensinya. Sekarang XI-nya. XI itu nilai tengah dari setiap kelas. Jadi 10 tambah 13, 23 dibagi 2, 11,5. 14 tambah 17, 31 dibagi 2, 15,5. 18 tambah 21, 39 dibagi 2, 19,5. 22 tambah 25, 45 dibagi 2, 23,5. 26 tambah 29. Sorry, ini 22 tambah 25 tadi 47 dibagi 2, 23,5. 26 tambah 29, 54 dibagi 2, 55 dibagi 2, 27,5. 30 tambah 33, 63 dibagi 2, 31,5. Ya, ini semua XI-nya, nilai tengah tiap kelas. Nah, kemudian tinggal dikalikan frekuensi tiap kelas dikali nilai tengah tiap kelas. 3 kali 11,5, 34,5. 10 kali 15,5, 155. 12 kali 19,5, 24. Begitu seterusnya. Ya, jadi diperoleh totalnya 800 dibagi 40, yaitu 20. Ya. Jadi itu mean-nya. Sekarang kalau dengan cara mean sementara. Ya. Jadi langkah pertama tentukan XX-nya. Ingat XS bar-nya itu adalah nilai tengah pada kelas yang frekuensinya tertinggi. Lihat, frekuensi tertinggi itu ini 12. Ya, frekuensi tertinggi itu 12. Maka lihat nilai tengahnya yaitu diperoleh
dengan cara ini ya. 18 tambah 21 39 dibagi 2, 19,5. Jadi ini XX-nya 19,5. Nah, sekarang kita mau tentukan DI-nya, ya, D-nya, simpangannya, simpangan dari tiap kelas. Ingat rumusnya tadi, simpangan dari tiap kelas. Jadi ini XI dikurangi XX. 11,5 dikurangi 19,5 minus 8. 15,5 dikurangi 19,5 minus 4. Jadi semua XI dikurangi dengan XS. Ya, 19,5 kurang 19,5 0. 23,5 kurang 19,5 4. Begitu seterusnya. Ya, ini DI-nya. Maka FI dikali DI ya dikalikan ini 3 kali min 8, min 24, 10 kali min 4, min 40, 12 kali 0, 0, 10 kali 4, 40, 4 kali 8, 32, 1 kali 12, 12. Totalkan semua, min 24, tambah min 40, min 64, tambah 40, min 24, tambah 32, positif 8, tambah 12, 20. Ya, jadi ini FI kali DI-nya 20, dibagi 40 dapatnya 0,5. Nah, itu D rata-rata ya, D rata-ratanya. Maka XX bar ditambah D rata-rata itulah meannya, yaitu 19,5 tambah 0,5 yaitu 20 ya. Itu cara menghitung mean dengan cara langsung dan sementara. Selanjutnya kita beralih cara menghitung median dan modusnya ya. Jadi ini rumusnya kalau median, PBQ2 itu adalah TP bawah kelas median. Q2 kuartil kedua itu kan median ya. Kemudian N itu ukuran data, F2 itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi yang pertama-tama kita harus tentukan dulu di mana letak kelas median ya. Kemudian berapa frekuensi kelas median itu FP2, F besar frekuensi kumulatif, F kecil itu kelas median. P itu panjang kelas. Ingat, kelas median adalah kelas yang memuat datum ke N/2 yang dapat ditinjau dari frekuensi kumulatif kurang dari tiap kelas yang memenuhi kondisi tersebut. Nah, bagaimana maksudnya nanti kita lihat di contoh. Kalau modus ya, untuk data yang berkelompok ditentukan dengan rumus ini. Modus ada M0 itu adalah MO ya. Tepi bawah kelas dari modus ya. Modus itu kelas dengan frekuensi terbesar, kelas modus ya. Kemudian D1 per D1 tambah D2 dikali panjang kelas. D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. D2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Kita lihat contoh. Masih contoh yang sama, kita mau tentukan median dan modusnya. Jadi perhatikan caranya. Ini supaya lebih mudah, Anda boleh menggunakan Microsoft Excel untuk hitung semuanya ya. Oke, jadi perhatikan frekuensi yang tertinggi itu di sini ya. Oh, itu nanti untuk modus ya. Kelas Q2 terletak pada datum ke ini 40 data dibagi 2 20. Datum ke 20 itu berada di mana? Ini datum ke-1 sampai datum ke-3. Di sini ada 10 berarti datum ke-4 sampai datum ke-13 ya, ada di sini. Kemudian di sini datum ke-14 sampai dengan datum ke-25. Datum ke-14 sampai datum ke-25. Berarti datum ke-20 ada di sini. Ya, ada pada kelas ke-3. Ada pada kelas ke-3 ya. Jadi F2-nya F2 tadi itu adalah frekuensi dari apa tadi? Ada yang masih ingat tadi penjelasan saya? F2 adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas
median. Jadi di sini kelas mediannya terletak di kelas ketiga. Maka frekuensi kumulatifnya sebelumnya adalah 3 ditambah 10 ada 13. Ini FQ2 itu kelas median 12 frekuensinya. Panjang kelasnya masing-masing 4 ya. Maka mediannya adalah sesuai dengan rumus titik bawah kelas median, titik bawahnya kan dia ini ya 18 dikurang 0,5 yaitu 17,5. Tepi bawah ya, tepi bawah. Selalu batas bawah dikurang 0,5. Berarti 17,5 ditambah N per 2. Ini rumusnya ya, tinggal masukkan rumus. N-nya 40 bagi 2, 20. Dikurang 13 per frekuensi median 12. Berarti 20 kurang 13, 7 per 12. Baru dikali P panjang kelas 4. Nah, silakan dihitung nanti hasilnya 19,8. Jadi itu mediannya. Sekarang kita lihat modusnya. Nah, kelas modus ya kebetulan ini sama ya. Tidak selamanya sama, tapi ini kebetulan sama. Frekuensi terbesar itu ada di kelas ketiga. Berarti sama. Tadi kelas media juga di kelas ketiga. Sekarang frekuensi terbesar juga di kelas ketiga. Nah, D1-nya itu adalah kelas ketiga, frekuensi kelas ketiga dikurangi frekuensi sebelumnya. Jadi 12 kurang 10, 2. Kalau D2 itu adalah kelas modus dikurangi kelas sesudahnya 12 kurang 10 juga berarti 2. Panjangnya sama 4 ya, tepi bawahnya sama karena 18 kurang 0,5 17,5. Maka modusnya adalah tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah 2 kali P ya. Jadi 2 per 4 kali 4 berarti 2. 17,5 tambah 2 19,5 ya. Jadi itu modusnya. Selanjutnya kalau kuartil, desil, dan persentil ya. Nah, jadi persentil juga sama per 100. Rumusnya sama saja. Kalau kuartil per 4, kalau desil per 10, kalau persentil per 100. Jadi di sini saya tidak tulis lagi persentilnya ya. Nah, ini rumusnya. Sama juga ya untuk baik itu untuk kuartil maupun desil. Jadi lihat kalau untuk kuartil di sini per 4 ya. Nah, ada tepi bawah di kelas dari kuartil Q1 PI ya, tepi bawah dari kuartil ke-1, tepi bawah dari kelas kuartil ke-2 ya, ada frekuensi mati sebelum, jadi hampir sama tadi cara menghitungnya ya. Oke, kita lihat contohnya. Ini tabelnya sama, di sini tentukan kuartilnya, berarti kuartil 1 sampai kuartil ke-3. Ya, pertama kita tentukan dulu letaknya, ya. Jadi kelas kuartil ke-1 itu terletak pada datum keberapa? Jadi rumusnya tadi ya. Ini rumusnya. I kali N per 4. Karena dibagi 4 ya. 1. Kuartil ke-1 berarti I-nya 1. Kuartil ke-2 berarti I-nya 2. Kuartil ke-3 berarti I-nya 3. 1 kali N. 1 kali 40 dibagi 4. Berarti 40 bagi 4, 10. Berarti pada datum ke-10. Datum ke-10 itu lihat. Datum ke-1 sampai ke-3 di sini. Datum ke-4 sampai datum ke-13 di sini ini ya. 1 sampai ke-3, 4 sampai 13 ya. Berarti datum ke-10 itu berada di sini. Karena di sini datum ke-4 sampai ke-13 ya. Nah, jadi dari mana dapatnya tuh? Ini lihat ya. 1 2 3. Terus ini 4 ada 10 angka di sini. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sampai 13. Di sini 14 sampai ada 12 angka, 14 sampai 25, 14, 15, 16 ada 20, ada 12 angka, ya. Itu maksudnya. Oke, jadi datum ke-1, kuartil ke-1 terletak pada datum ke-10. Datum ke-10 ada di kelas kedua di sini dia. Ya. Nah, atau lihat aja di frekuensi kumulatifnya. Nah, lebih mudah. Jadi datum ke-10 ada di sini 13. Datum kedua,
Kelas kuartil yang kedua terletak pada datum ke 2 kali N, 2 kali 40 dibagi 4, berarti 80 bagi 4, 20. Datum ke 20 ada di sini, ini kan 25 ya. 20 ada di sini. Ini. Oke, datum ke 30. Nah, 30 itu ada di sini, 35 ya. Jadi datum ke 30 ada di sini. Jadi ini kelas kuartil ke-1, kelas kuartil ke-2, sini kelas kuartil ke-3 ya. Jadi ini kelas 1, kelas kuartil 1, kelas Q2, kelas Q3. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu tempat kelasnya. Nah, selanjutnya kita hitung nih yang mana Q1-nya dengan menggunakan rumus tadi. Ya. Nah, kuartil ke-1 dulu. Tepi bawahnya, karena di kelas kedua, tepi bawahnya 14 dikurang 0,5, 13,5. Banyak datanya 40, kemudian frekuensi sebelum 10 ada 3. Frekuensi tempat kelas kuartil yaitu 10. Kemudian panjang kelasnya 4. Tinggal dimasukkan dalam rumus. Ya, dapatlah 16,3. Nah, kuartil kedua dia berada di kelas ketiga. Berarti tepi bawahnya 18 kurang 0,5, 17,5. N-nya sama 40. F2-nya berarti sebelum 12 ada 3 tambah 10 yaitu 13. Ya, FQ2-nya frekuensi kelas median yaitu 12. Panjang kelas sama 4. Nah, tinggal dimasukkan dalam rumus dapat 19,8. Kuartil ketiga atau Q3 berada pada kelas keempat tadi. Berarti di tepi bawahnya 22 dikurang 0,5, 21,5. N-nya sama 40. F3-nya berarti frekuensi sebelum kelas ke jumlah semua frekuensi sebelum kelas keempat. Berarti 3 tambah 10 tambah 12 yaitu 25. Ya. Frekuensi pada kelas mediannya kuartil ketiga, median frekuensi kuartil ketiganya 10. Panjang kelasnya 4. Ya. Maka Q3-nya itu diperoleh masukkan di rumus. Oke, itu kuartil. Sekarang kita lihat desil. Sama rumusnya, ya. Tapi dia perbedaannya cuma di sini. Dia per 10. Ya. Sama kan tadi rumusnya. Nah, kita ambil contohnya ini. Nggak usah kita cari desil 1 sampai 9. Kita ambil saja cari desil 1, desil ke-5, dan desil ke-9. Ya. Maka kita tentukan dulu letak-letaknya. Desil 1 berarti 1 kali N per 10. Kalau desil 5 berarti 5 kali N per 10. Kalau desil ke-9 berarti 9 kali N per 10. Ya. Jadi N-nya 40 dikali 1, 40 bagi 10, 4. Berarti dia adalah datum keempat. Datum keempat ada di sini. Karena di sini kan cuma sampai datum ketiga. Datum keempat ada di sini. Ya, datum keempat sampai datum ke-13 ada di sini. Berarti desil 1 berada pada kelas kedua. Desil kelima, ya, letaknya adalah 5 kali 40, 200 dibagi 10, 20. Di sini kelas kedua itu cuma sampai datum ke-13. Berarti datum ke-20 itu ada di kelas ke-3 nih sampai 25. Ya, datum ke-14 sampai ke-25 ada di kelas ke-3. Desil ke-9. Ya. Bukan D ini ya, bukan Q ini ya, D9 itu terletak pada datum ke-9 kali N, 9 kali 40, 360 bagi 10, 36. Yang di sini sampai datum ke-35 saja. Berarti datum 36 sampai datum ke-39 ada di sini. Ya. Maka ada di kelas 1, 2, 3, 4, kelas ke-5. Ya. Jadi desil 1 di kelas kedua, desil 5 di kelas ketiga, desil 9 di kelas ke-5. Ya. Nah, sekarang kita hitung nih desilnya dengan menggunakan rumus. Desil pertama dulu yang ada di kelas kedua sama tadi. Tepi bawahnya 14 kurang 0,5, 13,5. Frekuensi sebelumnya 3. Frekuensinya dia 10, ya. Panjang kelasnya 4. Banyak datumnya 40. Nah, masukkan dalam rumus dapat 13,9. Kemudian desil kelima terletak pada kelas ketiga. Berarti batas bawah tepi bawahnya 18 kurang 0,5, 17,5. Ya. Jadi begitu seterusnya F5-nya
frekuensi sebelum di sini berarti 3 tambah 10 yaitu 13 nih. Frekuensi desilnya 12, letak desilnya ya 12. Panjangnya sama 4. Nah, masukkan dalam rumus dapat 19,8. Begitu juga dengan desil ke 9. Dia di kelas kelima, berarti batas bawahnya tapi bawahnya 26 kurang 0,5 25,5. Sebelum 4 yaitu 3 tambah 10 tambah 12 tambah 10 yaitu 35. Frekuensi desil yaitu 4. Panjang kelas 4. Nah, itu masukkan ya. Oke. Nah, ini tadi ukuran pemusatan data mean, desil, ukuran pemusatan data mean, desil, mean, modus, dan median. Kemudian ukuran letak data tadi, jadi ya letak data kuartil, desil, persentil ya. Jadi ukuran pemusatan data mean, modus, median. Kalau saya bilang ukuran letak data berarti kuartil, desil, persentil. Kalau ukuran penyebaran data berarti simpangan rata-rata, variansi, simpangan baku atau standar deviasi. Ya, kita lihat seperti apa rumusnya. Jadi simpangan rata-rata atau standar deviasi rata-rata itu adalah penyebaran data yang mencerminkan penyebaran setiap nilai data terhadap nilai-nilainya. Sama dengan definisi yang kemarin yang sudah saya jelaskan. Jadi rumusnya adalah 1/n dikali sigma FI kali XI dikurang, jadi ini XI maupun FI itu adalah frekuensi masing-masing kelas, ini nilai tengah masing-masing kelas, titik tengah. Ya, ini X bar itu berarti rata-ratanya. Ya, tadi kita sudah lihat rumusnya, mencari rata-rata. Kemudian ini nilai mutlaknya. Oke, ini masih contoh yang sama tadi. Kita sudah hitung tadi ya. Rata-ratanya kan tadi 20 sudah didapat toh, yaitu diperoleh dari nilai tengahnya ini tadi 10 tambah 13 bagi 2 11,5. 14 tambah 17 bagi 2 ini kan baru dikali, dapatnya 800 bagi N. 800 bagi 40 20. Tadi sudah ya ini menghitung. Setelah ada rata-ratanya, nah tinggal kita cari XI kurang X rata-rata. Ya, jadi ini XI-nya 11,5 dikurangi 20 berarti 8,5. 15,5 dikurangi ini tadi ya, rata-ratanya kan tadi diperoleh 20 ya. Ini rata-ratanya kan 20 ya. Tadi kan rata-ratanya sudah ya 20. Nah, kemudian 15,5 kurangi 20, 4,5, 19,5 dikurangi 20. Ini nilai mutlaknya ya. Ya, 15,5 kurangi 20 itu kan minus 4,5. Tapi karena nilai mutlak berarti mempositifkan bilangan negatif, berarti positif 4,5 ya. 19,5 kurang 20 minus 0,5 di nilai mutlakkan berarti 0, positif 0,5 begitu seterusnya. Kemudian frekuensi dikali dengan ini. 3 kali 8,5, 25,5. 10 kali 4,5, 45. 12 kali 0,5, 6. Begitu seterusnya baru dikalikan. Maka simpangan rata-ratanya itu adalah 1/n, 1/40 dikali jumlah semuanya yaitu 153. Berarti 1 kali 153, 153 bagi 40, 3,8. Simpangan rata-ratanya adalah 3,8. Yang kedua, ragam atau variansi. Ya, jadi ini rumusnya. Nah, kalau tadi nilai mutlaknya, kalau sekarang dikurangkan baru dikuadratkan. Sama saja dengan rumus, hampir sama saja dengan rumus yang tunggal kemarin. Ya, ingat X itu nilai titik tengah, X bar itu rata-rata. Jadi sama kalau standar deviasi atau simpangan baku itu akar kuadrat dari variansi. Ya, oke, ini tadi contoh yang sama, kita sudah tahu cara memperoleh X barnya, X rata-ratanya yaitu 20 tadi. Nah, sekarang XI dikurang X rata-rata, 11,5 dikurang 20 minus. Ini masih minus ini. Nanti baru dikuadratkan, minus kali minus menjadi positif. Jadi ini semua dikuadratkan, minus 8,5 kuadratkan ya, minus 4,5 dikuadratkan. Nah, kemudian hasil ini dikalikan dengan F.
3 kali 72,25, 216,75. 10 kali 202, 10 kali 20,25, 202,5. 12 kali 0,25, 3. 10 kali 12,25, 122,5. Begitu seterusnya baru dijumlah. Dapatnya 902. Maka ragam atau variansinya adalah 1/n dikali tadi 902. 1/40 kali 902 atau sama dengan 902 bagi 40. 22,55. Simpangan bakunya itu adalah akar kuadratnya. Akar kuadrat dari ragam atau variansi. Akar kuadrat dari 22,55 yaitu 4,75. Ya. Oke. Ini ada tugas 2 supaya tidak kerjasama, maka saya ganti di sini. Ini 9A. Ini 9B. Jadi A itu adalah sambung terakhir. Ya, jadi misalnya 4 digit terakhirnya itu B. 2 digit terakhirnya 3, berarti itu A. Jadi A-nya 3, B-nya 4. Nah, berarti di sini 93, di sini 94. Ya. Jadi masing-masing tergantung, soalnya itu bergantung digit terakhir dari sambungnya. Buat tabel distribusinya, tentukan tabel frekuensi relatif, kumulatif kurang dari, lebih dari, mediannya, modusnya, simpangan rata-ratanya, variansinya, standar deviasinya. Kemudian buat diagram lingkarannya. Jangan sampai ada yang bertanya belum diajar. Caranya kalau mau buat diagram lingkarannya sama saja dengan cara yang kemarin, tinggal kamu sorot ini kelompok nilainya dengan frekuensi. Selalu frekuensinya saja. Kelompok nilai dan frekuensi nanti akan muncul sendiri. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, berarti saya anggap semua sudah paham ya. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sehat selalu.